Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Talia Anastasia Utopia, yang kedua Suci Ramadhani, yang ketiga Nurul Anissa, dan yang keempat Nur Ainun Hirsal. Kami dari kelas 02 Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, proses, dan hasil pembelajaran. Yang pertama ialah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sendiri terdiri dari yang pertama itu ialah desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini ialah perencanaan pembelajaran yang dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Yang pertama ialah silabus. Silabus sebagai acuan penyusunan kerangka pembelajaran bahan kajian mata pelajaran. Nah, silabus itu biasanya meliputi identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Nah, silabus ini biasanya dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua dalam perencanaan pembelajaran ialah prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, sebelum menyusun suatu RPP, seorang guru hendak memerhatikan prinsip-prinsip berikut. Prinsip yang pertama ialah perbedaan individual peserta didik. Yang kedua ialah partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, guru harus memusatkan perhatiannya pada peserta didik. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis kepada peserta didik, lalu pemberian feedback dari RPP tersebut. Selanjutnya ialah ada keterkaitan antara kompetensi dasar. Lalu bagaimana seorang guru mengakomodasikan pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu prinsip penerapan teknologi informasi. Selanjutnya yang kedua ialah pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini merupakan implementasi dari RPP sebelumnya pada perencanaan pembelajaran. Adapun persyaratan pelaksanaan pembelajaran ialah harus menentukan alokasi waktu tatap muka, yang kedua adanya buku teks pelajaran, dan yang ketiga adanya pengelolaan kelas. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan ini, peserta didik harus memenuhi yang pertama menyiapkan peserta didik, yang kedua memberi motivasi belajar kepada peserta didik, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang keempat menjelaskan tujuan pembelajaran tersebut, dan yang kelima menyampaikan cakupan-cakupan materi. Lalu setelah kegiatan pendahuluan ada kegiatan inti. Nah, kegiatan ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang meliputi dan harus mencakup ketiga indikator sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu yang terakhir ialah dalam pelaksanaan pembelajaran kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa secara kelompok maupun individual melakukan refleksi yang ditujukan. Selanjutnya, refleksi ini meliputi hasil-hasil yang diperoleh. Yang kedua, memberi feedback terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut. Dan yang keempat, menginformasikan rencana-rencana berikutnya. Yang ketiga ialah penilaian hasil dan proses pembelajaran. Penilaian ini menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh, di mana hasil penilaian autentik ini dapat digunakan oleh guru sebagai atau untuk merencanakan program perbaikan atau remedial. Bisa juga melakukan pengayaan dan pelayanan konseling. Yang keempat adalah pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran ini biasanya dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan pengawas. Penilaian ini menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Lalu, dalam pengawasan proses pembelajaran ada prinsip pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif.
dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan dan menetapkan peringkat akreditasi. Yang kedua, sistem dan entitas pengawasan, di mana sistem pengawasan internal ini dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas dinas pendidikan, dan lembaga penjamin mutu pendidikan. Seperti kepala sekolah, pengawas, dan lembaga penjamin mutu pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu. Kepala sekolah dan pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial. Lalu yang ketiga ada proses pengawasan. Nah, dalam proses pengawasan sendiri ada 4 yang meliputi prosesnya, yaitu yang pertama pemantauan. Pemantauan proses pembelajaran ini dilakukan pada tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Yang kedua, supervisi. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain pemberian contoh, diskusi, konsultasi, ataupun pelatihan. Lalu yang ketiga adanya pelaporan. Pelaporan ini ialah hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran yang disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalisan pendidik secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah tindak lanjut. Tindak lanjut sendiri ialah hasil pengawasan yang dilakukan dalam bentuk yang pertama penguatan dan penghargaan kepada guru, dan yang kedua pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalitas yang berkelanjutan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.